Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa Rasulul Mustaba Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa kull man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la walada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Seutama-utamanya kalimat yang terucap dari hamba yang selalu diberi nikmat, yakni kalimat puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang telah begitu banyak melimpahkan kebaikan, kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberi nafas. Kita masih bisa bernafas menghirup udara yang penuh keberkahan. Salawat, bertangkaikan salam, berdaunkan syafaat, dan berbuahkan surga. Semoga tetap terhaturkan, semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita, Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah makhluk terindah, beliaulah makhluk termulia, makhluk yang paling sempurna yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Kita kalau ditanya cinta atau tidak sama Nabi Muhammad, pasti jawabannya cinta. Kita kalau ditanya rindu atau tidak sama Nabi Muhammad, pasti jawabannya rindu. Tapi kenapa ketika nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, tidak terdengar lantunan sholawat kepada baginda kita? Al-bakhil, kata Nabi Muhammad SAW, man dzukirtu indahu wa lam yusolli alayya. Orang yang pelit, orang yang bakhil adalah orang yang apabila namaku disebutkan, tapi dia tidak mau bersolawat kepadaku. Makanya bersolawatlah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Pendengar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maju atau mundurnya suatu bangsa terlihat dari pemudanya hari ini. Lalu bagaimana ketika pemudanya dikumpulkan oleh konser musik, dikumpulkan oleh suara gitar dan drum, dipecah belah oleh klub sepak bola? Yang selalu mereka pegang adalah handphone, gadget. Mudah putus, mudah mengakhiri hidupnya gara-gara putus cinta. Yang selalu mereka dengar hanya musik, tempat kumpul-kumpul mereka di diskotik. Coba bayangkan, masyarakat macam apa yang bisa dibangkitkan dari sekumpulan orang seperti ini. Inna fi yadi subbani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah terdapat amanah umat ini, dan di tangannya pula terdapat masa depan bangsa. Mungkin kita sekarang hanya pemuda biasa, tapi sebentar lagi kita akan menjadi sepuh tua. Mungkin sekarang kita hanya remaja biasa, tapi sebentar lagi kita akan menggantikan bapak-bapak kita. Mungkin sekarang kita hanya pendengar, tapi sebentar lagi kita akan keluar dan memimpin suatu bangsa yang besar. Maka apa yang kita tunggu? Apalagi yang kita tunggu? Rasulullah bersabda, an Jabir radhiyallahu anhu qala, kullu abdin yub'atsu ala ma mata alaih. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap manusia dibangkitkan dari kubur sesuai keadaan ketika dia mati. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2787. Satu poin yang bisa kita ambil dari hadis itu, bahwa anjuran untuk memperbanyak amal di akhir hidup kita. Kalau orang tua, orang yang sudah sepuh, mereka banyak beribadah, banyak di masjid, banyak berzikir, mengingat kepada Allah, itu adalah hal yang sangat wajar, hal yang sangat biasa. Tapi kalau kita, pemuda yang banyak beribadah, banyak mengingatnya, banyak bertaubat kepada Allah, itu baru hal yang sangat luar biasa. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ta'qilun. Yang artinya, dan yang barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya akan kami kembalikan lagi kepada kejadian awalnya. Maka mengapa mereka tidak mengambil pelajaran? Semakin panjang umur kita, semakin pendek juga jatah hidup yang Allah berikan. Jadi jangan sombong. Kita yang masih muda, kita yang masih tampan, kita yang masih
kulit kita yang masih kencang. Jangan sombong dengan itu semua. Dan masa muda adalah masa dari siklus kehidupan manusia yang paling gemilang. Mus'ab bin Umair dikirim ke Madinah sebagai duta umat Islam dan mengislamkan begitu banyak orang pada usianya yang ke-15 tahun. Usamah bin Zaid memimpin suatu pasukan dan memenangkan begitu banyak peperangan dalam usianya yang masih sangat muda, usia 17 tahun. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada usianya yang ke-21 tahun. Dan banyak dari sahabat Nabi yang hadis-hadisnya sampai kepada kita, mereka itu kebanyakan pada usia mudanya. Lalu apa yang kita tunggu? Prestasi demi prestasi telah menanti kita. Wahai pemuda, kita ini mau tidak mau pasti akan mewarisi tahta orang tua kita. Kita pasti akan mewarisi tahta kejayaan Islam. Dan Rasulullah telah berjanji bahwa Islam akan jaya kembali di akhir zaman. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita ingin menjadi batu bata pembangun kejayaan Islam? Apakah kita ingin berpartisipasi dalam kejayaan Islam? Ataukah kita hanya ingin menjadi penonton saja? Itu yang perlu dipertanyakan kepada diri kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, itu datang dari saya sendiri. Dan bila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.